Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MJRT Racing Tune, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, kedatangan satu buah Vario 125. Vario 125 ini tiba-tiba overhead, tiba-tiba mati, tiba-tiba nggak bisa nyala motornya. Jadi kita lagi tahap pembongkaran, kita lagi cek apa kendala dari motor ini, apa penyebab dari motor ini. Jadi kenapa Vario ini bisa overhead. Yuk kita periksa, kita bongkar motornya. Ini kita lakukan pembongkaran dulu ya. Nanti kita langsung cek kondisinya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nih ini dia udah dibongkar. Ini bagian block off-nya kelihatan banget ini untuk bagian air radiatornya udah penuh karat. Ini bukan lem, ini karat nih. Seperti tanah ini apa karat, jadi lubang-lubang buat saluran airnya ini tertutup oleh karat tuh, kotor banget. Terus bagian boringnya akhirnya dadas, baret, boringnya baret, pistonnya juga baret, lagi dibongkar. Jadi ini kalau dilihat di sini penyakit penyebabnya itu dari bagian radiator ini. Sepertinya kondisi seperti ini akibat dari termostat yang macet. Nanti kita akan buktikan dulu, kita akan tes bagian termostatnya. Termostatnya mana, Mat? Nah, ini bagian termostat ini. Nanti kita akan tes apakah masih bagus untuk bisa digunakan atau udah nggak bisa digunakan lagi. Jadi nanti cara tesnya teman-teman bisa bisa ditonton terus, jangan sampai di skip videonya ya. Nanti kita akan tes, kalau misalkan masih layak pakai, kita akan lakukan pemakaian lagi, lanjut dipasang lagi. Tapi kalau misalkan nggak bisa dipakai lagi, paling kita nanti konfirmasi dulu ke pihak yang memiliki kendaraan ini, terus nanti kita akan akalin. Kalau misalkan nyuruh pakai yang ini lagi, kita bisa diakalin juga ya. Untuk cara mengakalinya juga nanti kita akan videokan. Dan untuk sekarang kita akan coba cek kelayakan dulu ya. Oke, jangan di skip dulu ya videonya. Saya bongkar dulu bagian sini. Assalamualaikum. Ayo terus dibongkar. Serna dadas, boringna dadas. Iyo kaayaan headna balocor, sil-silna balocor. Terus termostatna anu tadi suara abdi ngadat mapet termostatna. Tah ieu nu jadi permasalahan ada ya ayeuna ieu seherna. Tah ieu teh seherna teh tos akhir operasi 100. Tos terakhir ieu seherna kumaha nya. Padahal ieu boringna tos dadas, ieuna seherna reksa gentoseun. Apa bade diakalan gentos seher wungkul apa bade sarang boringna gitu. Terlangkung bade kumaha. Nah, ini saya akan melakukan pengetesan di bagian termostat, teman-teman. Saya sudah menyiapkan air yang sudah dimasak ya, biar mendidih tuh. Airnya udah mendidih banget, udah panas. Nah, kita cek ini termostat, kelayakannya termostat ini seperti apa. Ya, termostat ini kalau kita celupkan ke air panas, terus nanti kita lihat di situ di bagian klepnya itu akan terbuka nanti. Ya, nanti akan kelihatan terbuka ke atas kalau masih aktif. Kecuali ini udah macet. Kalau udah macet berarti udah nggak bisa dipakai lagi atau nanti harus diakali ya. Kita akan coba celupin dulu sekarang nih. Kita akan celupin dan biarkan beberapa menit aja ya, nanti kita lihat hasilnya. Nah, kita akan liatin terus aja tuh, liatin tuh. Itu klepnya ada pergerakan naik apa enggak tuh. Nanti kalau misalkan masih aktif itu naik ya. Oke teman-teman, ternyata ini setelah kita godok ya, kita kasih air panas, ini nggak ada pergerakan termostatnya, nggak ada naik nih. Tuh, jadi macet ini bagian piston klepnya ini macet ya.
harusnya kalau udah dikasih air panas sekian derajat atau udah nyampe 100 derajat Celcius biasanya naik dan terbuka, nanti airnya bisa berputar. Ini karena macet jadinya nggak berputar, dan itu yang mengakibatkan atau yang menyebabkan motornya overheat. Ya, jadi airnya nggak muter, terjadi panas berlebih di mesin, airnya overheat. Ini kita akalin aja ya. Nah, sekarang kita akan lakukan perubahan ya, atau mengakali di sini. Kita akan bor di sini nanti. Sebenarnya tahap bor itu hanya untuk pegangan untuk menyungkil ya, pegangan untuk menyungkil bagian klep atau piston dari termostat ini agar nanti terangkat. Kemudian setelah terangkat nanti kita ganjal. Kita ganjalnya kalau saya biasa menggunakan sekrup aja nggak apa-apa. Yang penting sekrupnya nggak mecelat ya, nggak keluar nanti, nggak meceleng. Oke, sekarang kita coba bor dulu ya. Nah, ini sudah saya bor ya teman-teman. Tuh, jadi sudah saya bor di daerah situ. Pakai bor 6 mili ya, atau bisa yang lebih kecil juga boleh, nggak apa-apa ya. Itu untuk tahanan untuk mencongkel saja sebenarnya ya. Jadi cuma untuk supaya pegangan untuk mencongkel. Nih kita congkel sekarang. Sekarang kita paksa congkel ini agar pistonnya terbuka ke atas ya, agar terbuka nanti pas ditiup dari sini tuh ada angin ke sini. Kalau sekarang kan masih belum ya. Kita coba congkel aja, kita paksa nih seperti ini. Set. Nah, kalau sudah tercongkel, nah ada kelihatan kan ada celah sekarang di bawahnya. Ya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, tinggal diganjal di bawah sini, diganjal. Ganjal. Kalau saya mengganjalnya menggunakan sekrup seperti ini. Masukin aja ke situ, masukin asal ada ruang untuk jalur air masuk. Ya, yang penting ada bolong, udah cukup itu. Ya, saya gunakan sekrup seperti ini. Kita ganjal di sini. Bentar, saya ambil kuncinya dulu. Nah, ini udah saya ganjal nih. Kita putar aja ya sampai mentok dalam biar kenceng. Ya. Nah, udah seperti ini aja. Ini proses pengerjaannya seperti ini udah beres. Ya, tuh. Nah, sekarang kita coba tiup. Kalau ditiup udah bolong dari sini, tiup ada angin ke sini berarti udah bener ya. Kita coba tiup. Yuk, tiup Oh, bagus. Sekarang udah bolong. Oh, udah sip. Nah, udah pengerjaannya udah beres ya. Jadi ini yang dinamakan dengan tahap bypass termostar. Jadi bypass itu tanpa hambatan. Ya, seperti jalan tol bypass tanpa hambatan. Jadi ngemplong itulah. Cek bahasa Sunda nama ngemplong ya teh gitu. Jadi ngagolojor mun aya cai tidak langsung blos gitunya. Oke, kita langsung pasang, rangkaikan mesin. Oh ya, untuk informasi tahap pengerjaan di bagian mesinnya yang udah diganti, atau yang mau digantinya nih. Nah, ini ya. Untuk boringnya kita ganti pakai yang baru. Sekalian satu set dengan pistonnya baru ya. Ini. Jadi kenapa pakai yang baru ya, agar lebih maksimal lagi lah. Ya, terus headnya lagi disekur ulang nih. Tuh. Lah, headnya lagi disekur ulang, kemudian lubang in-X-nya udah di-porting tuh. Udah pada bersih, udah di-porting ulang. Pokoknya nanti motornya agar kembali jos. Dilakukan pemasangan ya. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah motor Vario 125 yang tadi kita garap udah beres ini. Ini lagi kita tahap rayon untuk penyesuaian di bagian piston karena piston baru. Nah, ini motornya sekarang udah normal kembali ya. Air radiatornya udah normal, udah nggak ada ngebul-ngebul lagi ke bawah. Tadi kan ngebul ya, overhead. Udah, pokoknya udah beres. Digasnya enak. Mantap. Udah sip. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.